Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari Pendidikan Primari. Saya di sini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Masih semangat kan hari ini? Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Nike bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk cek kehadiran, hari ini Ibu sudah buatkan link, nanti Ibu share lewat WA ya. Dan jangan lupa pada saat pembelajaran kalian usahakan untuk on kamera ya. Baik, Bu. Nanti pada saat Ibu memberikan pembelajaran, Ibu juga akan memberikan sebuah pertanyaan yang nantinya jika kalian menjawab pertanyaan itu, kalian bisa mendapatkan poin. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan terkait dengan materi konsep ilmu ekonomi, dan pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi yaitu permintaan dan penawaran pasar. Ibu mau izin share screen ya. Udah terlihat belum? Sudah, Bu. Kita materinya permintaan dan penawaran pasar. Pengertian dari permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual kepada pembeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi gampangannya begini, jadi kalau permintaan itu sebuah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen atau oleh pembeli, sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya ada hukum permintaan di mana apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Jadi hubungan hukum permintaan itu berbanding terbalik ya. Lalu apakah kalian masih ingat tentang hukum penawaran? Masih, Bu. Ya, silakan. Hukum penawaran adalah apabila harganya tinggi, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya. Ya, jadi hukum penawaran, apabila harga tinggi, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Jadi hukum penawaran ini berbanding lurus. Sedangkan kita selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang yang bersangkutan, jumlah penduduk, pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang lain, dan perkiraan di masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan-tujuan operasi perusahaan, dan teknologi. Ya,
Di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, maka kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu harga barang lain yang terkait, yaitu apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusi naik, maka permintaan barang tersebut juga akan meningkat. Di sini adalah hubungannya positif atau berbanding lurus. Dan apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut itu akan menurun, dan sebaliknya. Jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Dan di sini hubungannya adalah negatif atau berbanding terbalik. Jadi gampangannya gini, kalau harga barang lain itu ada dua barang, yaitu ada barang substitusi maupun barang komplementer. Faktor yang ketiga yaitu ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Di sini produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik. Begitupun berlaku sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu ada harga barang lain atau harga barang lain yang terkait. Contohnya apa sih? Yaitu seorang petani memiliki lahannya dapat ditanami jagung ataupun kacang-kacangan. Ketika harga jagung naik, petani itu akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu ada biaya produksi. Ini faktor yang ketiga ya. Jadi produsen itu akan membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Produsen cenderung akan mengurangi jumlah produksinya. Akibatnya di sini adalah jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini pun berlaku sebaliknya. Faktor yang keempat itu ada yang namanya tingkat teknologi, yaitu perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang tinggi juga akan menyebabkan biaya produksi semakin murah. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada barang itu sendiri. Contohnya, Ibu ambil contoh ya. Jadi, Rini membeli 3 sepatu Adidas dengan harga 120.000, tetapi ketika harga sepatu Adidasnya naik menjadi 150.000, maka Rini hanya membeli 1 sepatu Adidas. Lalu bagaimana sih kurva permintaannya? Yang pertama kita tuh P, lalu ini Q, selanjutnya kita taruh tadi harganya berapa? 150.000 ya. Terus yang kedua harganya berapa? 120.000. Selanjutnya ada 1, 2, 3. Ketika Rini membeli 3 sepatu, maka harganya berapa? 120.000.
Terus ketika harganya naik, maka si Rini hanya membeli 1 sepatu Adidas. Jadi begini ya kurvanya. Jadi kurva itu bergeser, mengalami pergeseran. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Kita gambar terlebih dahulu P dan Q ya. Ketika itu kita misalkan saja pendapatan suatu masyarakat itu naik, dan maka kita pasti akan menambah jumlah pengeluaran masyarakat. Misalkan saja suatu masyarakat itu kalau pendapatannya, misalkan ini pendapatan dengan harga tetap ya, misalkan pendapatannya itu 1 bulannya itu 2 juta. Ketika pendapatannya 2 juta, maka itu ya, dia membeli 1 kilogram ayam, dan ketika pendapatannya meningkat menjadi 3 juta ya, maka pendapatan ya, maka pastinya kan jumlah konsumsi ayamnya itu akan bertambah. Yang tadinya itu gaji 2 juta itu jadi 1 kilo, dan gaji 3 juta dia membeli 2 kilo. Jadi ini D0, D1 dan D1. Maka ya kurva permintaan bergeser ke kanan ya. Jadi itu mengalami pergeseran. Yang ketiga ada selera masyarakat. Kita gambar menjadi P dan Q. Ketika selera masyarakat terhadap HP Oppo itu turun, maka bagaimana sih kurva permintaannya? Yaitu ketika memang kalau selera masyarakatnya itu naik, itu dia itu meminta HP Oppo-nya itu akan banyak, yaitu sejumlah 5 HP Oppo. Tetapi ketika seleranya itu turun, ya dia hanya ingin 4 HP Oppo gitu. D0, D1, maka gimana kurvanya? Yaitu bergeser ke kiri, kurva permintaan bergeser ke kiri. Ini ada tugas ya buat kalian, dikumpulkan minggu depan di GC ya. Jadi soalnya itu ada 5. Ini ya tugasnya. Dan terima kasih ya Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Baiklah, mungkin itu dari saya. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Dan untuk materi besok kita akan belajar tentang elastisitas. Mohon dipersiapkan materinya. Dan selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.